warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu pada Buya. Amin ya rabbal alamin. Saya adalah seorang santri dan saat ini sudah selesai mondok. Saat ini saya mengabdi pada orang tua saya, yang artian saya sudah di rumah saja gitu, mengurus orang tua saya, mengabdi gitu. Pertanyaannya di sini, tadi Buya mengatakan bahwa anak yang sudah pondok, yang sudah pulang pondok dan mengabdi dengan orang tua dan melihat orang tua ribut atau berantem di depan anaknya itu kurang baik, padahal anaknya sudah pulang pondok. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimanakah sikap saya sebagai anak, sebagai santri juga yang bisa menyampaikan ilmu yang saya sudah dapatkan di dalam pondok tersebut bisa diterapkan di rumah agar rumah saya tersebut itu menjadi tentram dan tidak melihat keadaan rumah orang tua saya yang selalu penuh dengan keributan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini adalah pertanyaan lanjutan. Bagus. Kita belum sampai sana sudah ditanyakan. Yang kita bahas tadi, kita menjadi orang tua. Sehingga kalaupun kita mendidik anak di pondok, ulamanya seorang murabbi dan seterusnya, sampai di rumah ternyata kita suka ribut, anak juga rusak lagi mentalnya. Ini adalah sebagai orang tua. Nah, sekarang kita sebagai seorang anak. Nah ini, anggap saja alhamdulillah Allah ngasih hidayah kepada Anda, hidup di tempat yang baik, pondok yang baik, sekolah yang baik. Anda ngerti hidup yang indah, sehingga Anda pun sudah mengerti bahwa cara hidup orang tua adalah salah yang suka berantem. Bagus. Sehingga pertama yang harus kita hadirkan, kita lakukan adalah meyakini bahwa cara hidup orang tua itu adalah salah, sehingga kita akan menjauhi kehidupan itu. Harus itu. Aku tidak boleh seperti itu. Harus itu yang harus dikuatkan di diri kita. Sebab banyak orang lihat itu tidak benar tapi dia melakukan yang serupa. Itu banyak. Sudah ngerti itu salah tapi marahan juga dia sama suaminya. Berarti dia nggak sadar yang sesungguhnya. Jadi pertama adalah, maka termasuk dalam segala bentuk ketidakbaikan yang kita lihat, kalau kita melihat apapun, pertama kali Anda katakan saya tidak boleh seperti itu dulu. Kemudian bersyukurlah kalau Anda sadar, Anda menyadari itu ketidakbaikan, Anda bersyukur. Anda menyadari itu ketidakbaikan, Anda syukuri. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Setelah Anda mengatakan rasanya aku tidak boleh seperti itu, nggak boleh aku seperti itu, langkah selanjutnya adalah Anda jadi juru damai dong. Mulai membuat pendekatan kepada orang tua semaksimal mungkin. Anda sudah ngerti ilmu hari ini. Nggak boleh Anda memihak kepada ibu, nggak boleh Anda memihak kepada ayah. Dengan kecerdasan Anda sebagai seorang santri, pastikan bahwasanya ibumu sangat percaya denganmu. Sering ngojok dengan ibu, ngomong berdua yang manis dengan ibu. Dapur, membangun komunikasi yang baik dengan ibu. Di sisi lain kalau ketemu ayah, ngomong dengan ayah yang indah. Di saat terjadi perbedaan berdua, perbedaan ayah lagi berantem, hanya mengatakan ayah, umi. Kalau perlu setelah selesai minggir. Jangan menampakkan Anda membela, biarpun Anda tahu satu yang salah adalah ayah. Saat itu yang salah ayah, kamu tidak boleh, ayah nggak boleh begitu. Anda di barisan ibu langsung. Setelah itu nggak akan bisa membangun keindahan. Kalau Anda melihat ayah salah, oke, ibu yang benar. Nanti setelah selesai pindah ke tempat yang berbeda, Anda bisik pada ibu, ibu yang sabar ya, ibu masya Allah, ibu dan ibu gini, ibu yang tabah, ada pahalanya ibu begini. Giliran ke ayah pun juga tema, ayah masya Allah, saya sayang banget sama ayah imam di rumah ini, ayah ya gini. Ditanya, ayah sayang enggak dengan saya? Ayah mohon maaf, tadi kami dengar ayah ngomong apa tentang ibu, atau saya salah dengar? Jangan langsung ayah nggak boleh begini, biar ayah dulu menilai, diajak diskusi. Ini nggak bisa serta-merta, pokoknya membangun kedekatan dulu, baru akan terbangun komunikasi setelah itu. Kurang lebih seperti itu, sampai ayah mengatakan, ya nggak, ayah
Saya sangat sayang banget sama ayah, cinta sama ayah. Tapi ayah, kami tidak ingin dong kalau ayah marah-marah ya, maafin sambil. Atau, nah, termasuk diantaranya cara mengingatkan orang yang lebih tua, lebih tinggi makomnya orang tua, atau suami atau istri orang yang sangat dekat. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah harus dua paling tidak. Anda mengingatkan ayah yang salah atau ibu yang salah, nggak boleh langsung Anda nasihati, nggak bisa. Ini secara umum, kalau kita menemukan ayah kita salah, suami salah, istri salah, kadang nggak gampang loh ya, diingatkan tuh bisa saja bantah. Maka yang pertama, kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Artinya apa? Yang pertama, Anda cari waktu yang tepat. Bukan di saat ayah salah langsung ditegur saat itu. Maka cari tempat yang berbeda, ngobrol yang manis dan sebagainya. Cari waktu yang tepat. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Suami melihat istri melakukan kesalahan, langsung pulang ke rumah, istrinya lagi goreng-goreng di depan kompor yang panas, dimarahi lagi. Cowok sotel ya bisa ke hidungnya nanti. Nggak ngerti waktu dia, diam nak makin. Atau sebaliknya, suami pulang kerja tahu suami salah, istri yang langsung ngomong, abang nggak boleh gini ini haram kata ustadz. Kalau nggak tidak pakai dalil-dalil. Suami lagi pernah terik matahari panas, pulang dihadapkan dengan, berarti dia tidak ngerti cara nasihati. Ambilkan air yang segar, setelah duduk abang dikipas-kipasin, keringatnya dilap, dipijitin, setelah enak makan baru ngomong abang, ada gitu. Ini cara. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda, bisa minta tolong pada orang atau mohon maaf dengan surat. Surat itu tidak ada wajah Anda, sebab sebagai orang anak depan orang tua kadang kecil, kadang orang tua ada gengsi, nggak bisa nerima, marah. Bikin surat yang baik misalnya, Assalamualaikum ayahku tercinta, di rumah ini imam kami hanya ayah, bangga kami punya ayah seperti ini, sampai ayah menyekolahkan kami, mondokkan kami dan sebagainya, ini, mohon maaf ayah kami belum bisa membalas ayah dengan yang sepantasnya, hanya ayah mohon maaf ini, ayah jangan marah dong sayang, ayah cinta, ayah sayang jangan marah, ini, Clara manggilnya kan dedek mau ngomong, tapi ayah jangan marah ya, kalau ayah marah jangan lanjutin dong bacaannya, ayah tadi kami dengar ayah ngomong tentang Umi begini di depan. Maafin ayah. Kami sedih ayah begitu. Ayah kan ayah kami, imam kami, ibu-ibu kami. Saya sedih kalau ayah begitu. Maafin ayah, ayah jangan marah ya. Assalamualaikum. Makanya itu indah begitu. Cuman kadang kita juga sok mentang-mentang dari pondok. Ayah nggak boleh, haram dosa. Ya sudah bosan. Tidak pakai tata cara yang tidak menyentuh hati. Dan memang kita perlu belajar semuanya, perlu belajar. Kurang lebihnya seperti itu. Pertama apa tadi Pak? Anda sadari bahasanya yang dilakukan orang tua tidak benar. Yang kedua, Anda jadi juru damai yang indah dengan dua-duanya. Kemudian setelah itu Anda punya cara dalam mengingatkan yang indah, bukan dengan cara menghukumi, mengadili, mencaci, merendahkan. Maka Anda akan ketemu judulnya nanti, Anda ketemu hasilnya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.